Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Sumber Gadget. Oke, gimana nih? Kalian yang udah pakai Samsung Galaxy S24 series, apakah udah dapat kebagian update untuk yang region Indonesia atau belum? Nah, jadi karena untuk One UI 7 ini lagi rame banget, di video ini gue pengen buat untuk tutorial gimana cara kita pakai aplikasi-aplikasi yang ada di Goodlock. Karena menurut gue di aplikasi Goodlock ini menarik banget. Kita tuh bisa customisasi HP kita sesuka kita gitu, dan hasilnya menurut gue jadi keren banget. Ya udah, nggak usah lama lagi, yuk kita bahas. Oke, jadi untuk download aplikasi Goodlock itu kalian bisa buka aja Samsung Store kalian tinggal ketik aja Goodlock. Harusnya untuk handphone Samsung kalian yang udah support itu ada dan bisa di-download. Nah, buat kalian yang pakai Samsung Galaxy S25 series, ini juga sekarang aplikasi Goodlock itu ada di Play Store. Jadi kalian bisa download di sana juga. Oke, kita mulai dulu dari aplikasi yang pertama, yaitu adalah Home App. Nah, ini aplikasi yang menurut gue menarik banget. Kalian tinggal download aja. Dan kalau udah, kalian tinggal buka aja aplikasi Home App-nya, lalu kalian pilih yang on, dan di bagian home screen ini kalian bisa pilih on juga. Habis itu kalian tinggal buka dan aktifin yang namanya DIY home screen. Kalau udah, kalian tinggal balik lagi ke home screen, tap dan tahan di bagian home screen, dan sekarang udah ada pilihan DIY home. Kalian tinggal pilih itu aja, dan sekarang untuk icon-icon aplikasi di home screen kalian bisa gedein, kalian bisa kecilin, kalian bisa rotate, dan segala macam. Atur ubah posisinya itu sesuka kalian, bebas, sekreatif kalian. Dan gue yakin sih biasanya fitur ini tuh bakal menarik banget buat kalian yang user cewek gitu. Pastinya home screen kalian tuh bakal jadi lucu-lucu banget. Nggak cuman itu aja, kalau misalnya kalian lihat di bagian icon stiker ini, kalian bisa tambahin stiker-stiker juga loh. Kita udah disediain stiker-stiker dengan berbagai macam bentuk, terus ada coretan-coretan juga kayak gini. Ini bikin tambah estetik. Bisa kalian tambahin teks juga, atau kalau misalnya kalian pilih yang tanda plus, kalian bisa download stiker tambahan juga. Mulai dari yang berbayar sampai yang free, ini semuanya menurut gua bagus-bagus. Atau kalau misalnya kalian mau buat stiker versi kalian sendiri dari image yang ada di galeri, ini juga bisa banget. Ya udah, kalian tinggal pilih aja image yang mau kalian jadiin stiker. Habis itu kalian tinggal tap dan tahan aja sampai bisa digerakin kayak gini, dan kalian langsung balik ke home screen kalian, dan udah deh, lepas aja dan nanti bakal jadi stiker. Ini udah bisa ditempel di home screen kalian. Untuk ukurannya sendiri ini bisa diubah-ubah juga kok, di rotate juga bisa, bebas. Dan untuk DIY home screen ini sebenarnya fitur baru yang ada di One UI 7. Nah, ngomongin soal home screen kayaknya seru nih kalau misalkan gue bikin satu segmen khusus buat react home screen kalian, khususnya buat kalian yang udah pakai One UI 7. Gimana nih menurut kalian? Kalau misalkan oke, tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian bosan sama animasi waktu kalian lagi balik ke home screen, ini bisa kita edit juga kok untuk animasinya. Kita bisa ganti. Caranya, kalian tinggal buka aja aplikasi Home App, lalu kalian nyalain gesture setting, lalu kalian pilih yang namanya Home Gesture Animation Tuning. Nah, di sini kita udah disediain beberapa pilihan animasinya, kayak klasik, elegance, dan lain-lain. Ini kalian wajib coba satu-satu sih, biar kalian tahu nih sukanya yang mana. Atau kalau misalnya kalian mau custom versi kalian sendiri, ini juga bisa, yaitu kalian pilih yang namanya Advanced Tuning. Di sini kalian bisa atur animasinya sesuka kalian bisa coba-coba aja sih. Ini kalian sukanya ke arah yang mana? Kalau buat gue pribadi, gue lebih suka animasinya jadi kayak gini. Ini menurut gue unik aja sih. Lanjut di bagian icon-iconnya, masih di aplikasi Home App. Kalau misalnya kalian ngerasa icon di One UI 7 ini masih terlalu kecil, ini kalian bisa gedein juga loh untuk iconnya. Caranya di bagian home screen kalian bisa aktifin app icon setting, lalu kalian buka aja. Nah, di sini kalian bisa atur untuk ukuran iconnya. Oh ya, kalian juga bisa ilangin nama aplikasinya kok dengan mendisable dua opsi yang di bawah ini biar kelihatan lebih simple. Ngomongin soal aplikasi, di home screen itu kan ada aplikasi yang di bawah ini ya, yaitu aplikasi favorit. Nah, ini secara default ini kita cuman maksimal 5 kalau nggak salah. Tapi ini kita bisa ubah sampai 9 untuk aplikasinya. Caranya, kalian tinggal buka aja aplikasi Home App, lalu di bagian home screen kalian bisa pilih yang favorit max count. Dan ini bisa sampai 9 aplikasi. Nah, nanti jadi tampilannya kecil-kecil kayak gini. Sebenarnya nggak cuman bikin aplikasi favorit aja jadi lebih banyak, tapi di aplikasi yang kayak di folder ataupun di app drawernya ini bisa dibikin jadi lebih kecil juga. Tapi ya nanti akannya jadi kecil-kecil kayak gini.
Tapi ini balik lagi ke selera kalian itu seperti apa. Kalau buat gue pribadi, gue lebih seneng untuk aplikasinya itu lebih besar gitu ikonnya, jadi lebih kelihatan di mata gue gitu. Di aplikasi Home App juga kita bisa ubah loh, yang tadinya kalau misalnya kita swipe dari tengah ke bawah untuk munculin notifikasi, jadi kita bisa munculin untuk search barnya juga kayak model di iPhone gitu. Nah caranya gampang banget. Di bagian tab home screen yang Home App ini kalian pilih aja yang namanya Finder Access, lalu pilih yang home screen. Nah jadi kalau misalnya kalian swipe dari tengah ke bawah, itu udah muncul search barnya dan kalian bisa cari apapun yang ada di handphone kalian. Oke, lanjut di bagian recent app-nya. Kalau misalnya kalian rada bosen dengan recent app bawaan dari One UI 7, ini kita bisa ubah juga loh untuk bagian desain recent app-nya. Masih di bagian aplikasi Home App, kalian bisa aktifin yang namanya Text Changer. Nah, di sini kita disediain 4 pilihan untuk recent app-nya. Ada tilt, ada grid, ada verticalis, ada slim. Atau kalau misalnya kalian mau buat jadi lebih kecil juga bisa kok. Tinggal pilih yang mini mode ini. Nanti untuk recent app-nya jadi kecil-kecil kayak gini. Jadi lucu banget ya. Lanjut di aplikasi Goodlock juga ada yang namanya Nice Shot. Nah ini penting banget nih kalau misalnya kalian yang suka screenshot di HP Samsung kalian. Biasanya kalau misalnya kita screenshot itu tuh nggak ada tombol atau nggak ada opsi untuk langsung nge-delete ya. Kalau misalnya kita mau delete, kita buka dulu untuk hasil screenshotannya, baru ada opsi untuk delete. Nah di aplikasi Nice Shot ini kita bisa adain opsi untuk delete. Caranya adalah kalian tinggal buka aja untuk aplikasi Nice Shot-nya. Dan kalian tinggal nyalain fitur yang add delete button. Dan sekarang kalian coba deh untuk screenshot lagi, udah ada opsi untuk delete-nya. Lanjut, di Goodlock juga ada aplikasi yang namanya Routine Plus, dan ini menurut gue aplikasi yang GG banget karena ini kita bisa ubah semua fungsi tombol di HP Samsung kita gitu. Nah ini kebetulan gue udah ubah fungsi tombol yang volume bawahnya ini, gue jadiin sebagai screenshot. Jadi gue tinggal klik 2 kali aja, nanti langsung bisa screenshot. Caranya gampang banget kan, tinggal download aja aplikasi yang namanya Routine Plus. Abis itu kalian kembali ke home screen kalian, lalu masuk ke bagian setting handphone kalian. Habis itu kalian pilih yang namanya Mode and Routines. Di sini kalian pilih tab yang Routines di bagian tengah dan kalian pilih yang tanda plus di atas. Kalau udah di bagian if-nya, kalian scroll ke paling bawah dan pilih yang namanya Button Action. Ada di bagian Routine Plus. Di sini gue pilih yang volume down untuk tombolnya dan di bagian interaction-nya pilih yang double press. Lalu kalian pilih yang down. Kalau udah di bagian then-nya, kalian bisa searching aja yang namanya screenshot. Nanti ada pilihan yang namanya text screenshot. Kalian bisa pilih itu dan save. Lalu kalian disuruh ngetik nama untuk rutinnya, bebas terserah kalian. Abis itu kalian pilih done. Dan udah deh, sekarang kalau misalnya kalian mau screenshot, kalian tinggal tekan tombol volume bawahnya aja 2 kali kayak gua gini. Simple kan? Nah sebenarnya untuk Routine Plus ini tuh nggak cuman bisa untuk screenshot aja, tapi dia tuh bisa buka aplikasi dan lain-lain, bisa buka chat dan sebagainya. Ini sebenarnya caranya sama aja yang kayak gue jelasin tadi, tinggal diubah aja fungsinya sesuai dengan kebutuhan kalian. Lanjut di Goodlock juga ada aplikasi yang namanya Notistar. Menurut gue aplikasi yang satu ini tuh penting banget karena biasanya kalian suka kesel ya kalau misalkan teman kalian nge-WA terus WA-nya itu di-delete dan kalian nggak tahu yang di-delete itu WA-nya apa. Bikin penasaran banget kan? Nah, di Notistar ini kita bisa lihat loh WA yang udah di-delete sama teman kita. Jadi caranya kalian tinggal download aja yang namanya Notistar di Goodlock. Kalau udah kalian pilih yang start dan aktifin aja. Nah, di sini untuk list aplikasinya sebenarnya bebas ya, kalian bisa pilih. Tapi kalau buat gue pribadi, gue paling nyalain untuk aplikasi WhatsApp aja. Dan sekarang kalau misalkan teman kalian chat dan dihapus, itu kalian bisa tetap lihat pesannya. Caranya di bagian lock screen kalian lihat nggak ada icon tanda panah ke atas ini. Nah untuk tanda panah ke atas ini kalian tinggal swipe aja ke atas. Nah nanti dia akan langsung masuk ke Notistar. Dan ini dia chat-chat yang udah dihapus sama teman kalian tadi masih tetap ada kok, biarpun di aplikasi WhatsAppnya udah ke delete. Dan jadi sekarang kalian tuh udah nggak akan penasaran lagi. Oke lanjut, di Goodlock juga ada aplikasi yang namanya Navstar. Nah aplikasi ini tuh fungsinya untuk gedein atau kecilin gesture handle yang di tengah bawahnya ini. Terus transparannya juga bisa kalian atur dan warnanya juga bisa kalian ubah-ubah.
Lalu kalau misalnya kalian nggak suka sama bar hitam di bawahnya ini, kan suka nongol gitu ya di aplikasi agak kurang rapi. Ini sebenarnya kalian bisa bikin jadi lebih transparan juga kok, dengan kalian aktifin yang namanya transparent hint-nya. Atau kalau misalnya kalian nggak suka ada handle gesture-nya yang di bagian tengah ini sebenarnya bisa dihilangin kok. Caranya di bagian Navstar kalian bisa pilih yang namanya Enable Extra Gesture Setting. Lalu kalian masuk aja ke bagian setting HP kalian, lalu kalian pilih display, scroll ke bawah, lalu pilih yang namanya navigation bar. Pilih more option dan matiin yang namanya gesture hint. Nanti garisnya otomatis akan hilang. Sebenarnya untuk hilangin handle gesture ini tuh di beberapa handphone Samsung yang udah lumayan lama, ini tuh kita tuh nggak perlu download aplikasi yang ada di Goodlock, tapi ini tuh udah langsung ada settingannya di yang itu tadi, yaitu di bagian navigation barnya. Tapi nggak tahu kenapa di handphone Samsung terbaru sekarang tuh untuk fitur tersebut tuh udah nggak ada. Jadi ya mau nggak mau kita harus download aplikasi di Goodlock dulu, baru nanti untuk settingannya muncul di handphone kita gitu. Jadi agak lebih ribet aja sih menurut gua. Nah itu kan tadi kan untuk yang kita pakai swipe gesture ya untuk navigation barnya. Tapi kalau misalnya kalian pakai button, ini juga bisa kok kita ubah-ubah di aplikasi Navstar-nya. Nanti kalian tuh ada di sini disediain beberapa button yang menurut gua ini unik-unik juga desainnya. Atau kalau misalnya kalian mau bikin custom sendiri, ini juga bisa kok. Oke lanjut, di Goodlock juga ada aplikasi yang namanya Quick Start. Nah di sini tuh kita bisa edit apa aja yang ada di quick panel HP Samsung kita. Misalkan icon-icon yang ada di atas ini kita bisa hilangin dan kita bisa bikin lebih simple. Dengan kalian pilih yang namanya Visibility of Indicator Icon. Di sini kalian bisa disable icon-icon yang menurut kalian itu nggak perlu. Lalu di bagian clock settingnya di sini juga kita bisa munculin tanggal, bahkan detiknya ini juga bisa. Kita atur untuk posisinya juga bisa. Mau di sebelah kiri, kita mau hide ataupun di sebelah kanan ini juga bisa. Oh ya satu lagi, kalian juga bisa loh atur jarak yang di bagian icon-icon quick panel ini dengan pilih yang change icon setting button grid. Jadi kalian bisa buat lebih renggang ataupun dibuat lebih mepet juga bisa. Oke lanjut, terakhir di Goodlock juga ada aplikasi yang namanya Lockstar. Jadi kalau misalnya kalian udah boring banget sama tampilan jam di lock screen kalian, ini sebenarnya kita bisa ubah juga atau kita bisa edit sesuka kita. Nah caranya kalian tinggal download aja aplikasi Lockstar dan Clock Face-nya di Goodlock. Kalau udah kalian tinggal buka aja aplikasi Clock Face-nya. Nah di sini kita disediain berbagai macam clock face yang menurut gua ini lucu-lucu. Atau kalau misalkan kalian mau buat versi kalian sendiri juga bisa kok. Kalian pilih aja yang icon plus ini. Nah di sini kita disediain banyak pilihan fontnya. Ada yang statik, ada juga yang animasi. Terus untuk warnanya sendiri kita bisa ubah-ubah juga. Dan kalau misalnya kalian tap yang tanda plus ini, kalian bisa nambahin teks, kalian bisa tambahin image, bahkan kalian bisa tambahin animasi GIF juga. Dan nanti tampilan jam kalian jadi makin keren kayak gini. Nggak cuma itu aja, kalau misalnya kalian masuk ke bagian edit lock screen kalian, di bagian tengahnya kan ada yang namanya icon Lockstar ya. Nah di sini kalian bisa tap aja dan kalian bisa tambahin widget yang ada di HP Samsung kalian. Ya ini tuh sebenarnya sama aja kayak kalian tambahin widget ke home screen HP kalian. Jadi kalian bisa buat sekreatif mungkin. Oke, jadi paling itu aja untuk beberapa aplikasi Goodlock yang kalian bisa pakai untuk bikin HP kalian tuh jadi lebih kece lagi dan lebih lebih beda dari yang lain gitu. Nah nanti mungkin akan ada part 2 nya karena ini masih ada beberapa aplikasi Goodlock yang belum gue share ke kalian. Takutnya kalau misalkan gue share ke kalian ini videonya akan kepanjangan dan ngebosenin. Jadi ditunggu aja untuk part 2 nya dan jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga nyalain tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Oh ya, kalian jangan lupa juga mampir ke IG atau TikTok Sumur Gadget karena gue sering berbagi banyak tips and trick juga di sana. Gue Tenda Sumur Gadget, pamit.